Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Pesona Natal. Ya, Natal begitu pesona buat dunia ini. Di musim raya Natal banyak negara-negara merayakannya. Di musim raya Natal ada banyak tempat-tempat hiburan seperti tempat perbelanjaan merayakannya juga. Bahkan di musim raya Natal ada bermacam-macam festival yang diselenggarakan untuk menyambut dan merayakan peristiwa Natal. Pernah satu kali saya pergi ke Singapura dengan keluarga. Di Jalan Orchard Road kami melihat bagaimana lampu-lampu Natal begitu indah. Dan di setiap gedung, di depan setiap gedung itu ada pohon-pohon Natal yang berjejeran begitu banyak. Ketika saya cari info, rupanya memang pemerintah setempat coba mengadakan perlombaan pohon Natal. Nanti mana yang paling menarik, dia akan mendapatkan hadiah dari pemerintah setempat. Namun Bapak Ibu, pesona Natal ini ada kalanya hanya menyentuh kulit luar saja. Ya, hanya menyentuh kulit luar. Bagi negara-negara lain itu hanya berupa season. Bagi dunia-dunia bisnis ini adalah ajang untuk mencari gain atau mendapatkan penghasilan. Bagi pribadi-pribadi ini merupakan ajang untuk berdandan, ya, memperbaiki penampilan, baju, pakaian, sepatu. Namun saya ingin mengajak saudara untuk memahami pesona Natal sesungguhnya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saya ajak saudara untuk melihat kitab Matius 2 ayat 2 mengatakan demikian. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Menurut kitab Matius, pesona Natal sesungguhnya yang pertama adalah pesona Natal itu bicara mengenai lahirnya raja segala raja. Itu yang pertama Bapak Ibu. Pesona Natal yang pertama itu bicara mengenai lahirnya raja di atas segala raja. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang Majus dari timur. Ya, ada yang mengatakan mereka kumpulan raja-raja. Ada yang mengatakan mereka adalah kalangan bangsawan. Ada yang mengatakan mereka adalah para konglomerasi yang memiliki ilmu dalam bidang astronomi. Ketika mereka melihat bintang, mereka melihat bahwa akan ada raja lahir di Yerusalem. Dan petunjuk itu yang membuat mereka datang ke Yerusalem, bertemu dengan Herodes, karena Herodes merupakan raja di tempat itu pada waktu itu. Namun kecelek Bapak Ibu, Herodes dia tidak memiliki istri yang melahirkan anak. Dan Herodes bertanya kepada para imam, apakah benar kehadiran para Majus ini tentang kelahiran seorang raja? Dan para ahli-ahli Taurat mengatakan, benar Herodes, kitab para nabi telah mengatakannya, di Bethlehem akan lahir. Dan para Majus pamit sebentar, dan ketika mereka pamit, mereka coba mencari di mana itu sang bayi yang merupakan raja yang baru lahir. Dan bintang menuntun mereka dan menemukan anak kecil bersama ibunya Maria. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus yang masih kecil Bapak Ibu, bertemu dengan Yesus yang masih kecil, Alkitab katakan mereka tertegun. Dan ketika mereka tertegun, mereka sujud dikatakan. Dan ketika mereka sujud, mereka menyembah. Ya, ada kepekaan rohani dalam diri para Majus. Ya. Mungkin logika mereka sedang bertempur antara logika tentang lahirnya seorang raja di istana dengan lahirnya seorang raja namun di sebuah rumah sederhana. Namun jiwa mereka, roh mereka itu memahami bahwa inilah pribadi yang mereka lihat, bintangnya di timur. Dan mereka sujud dikatakan, dan mereka menyembah. Dan ketika mereka menyembah dikatakan mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Mereka seperti menemukan harta karun. Ya, seperti menemukan harta karun lewat pencarian berbulan-bulan. Ketika bertemu dengan Yesus yang adalah raja. Yang adalah raja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, para Majus mengkonfirmasi mengenai Yesus adalah raja Bapak Ibu. Ya, para ahli Taurat mengkonfirmasi juga lewat nubuat kitab-kitab. Dan Raja Herodes juga mengkonfirmasi. Sekalipun dalam artian negatif merasa disaingi bahwa bayi ini adalah raja. Jadi Bapak Ibu, pesona Natal itu lahirnya Yesus sebagai raja di atas segala raja. Pertanyaannya, benarkah Natal mempesona buat saudara? Lebih lanjut lagi, benarkah Yesus yang Anda rayakan itu mempesona saudara? Kalau semakin Anda memahami siapa Yesus,
maka saya percaya maka dia akan menjadi mempesona dirimu. Kalau engkau mengenal Yesus adalah Raja, maka engkau akan terpesona akan ibadah Natal di mana engkau berjumpa dengan Raja itu sendiri. Dia adalah Raja segala raja. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Pesona perayaan Natal, kita merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Yang kedua, Lukas katakan demikian Bapak Ibu. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11 ya. Lukas mendekati peristiwa Natal dengan begitu hebat Bapak Ibu. Dia mendeskripsikan bagaimana malaikat-malaikat bernyanyi bersama-sama. Konsentrasi sorga tertuju kepada kelahiran Yesus walaupun di sebuah kandang. Dan memberitahukan peristiwa ini kepada para gembala-gembala. Nanti gembala-gembala mencari pribadi Yesus dengan ibunya. Dan mereka juga sujud menyembah. Menceritakan peristiwa sorga yang luar biasa. Di mana sorga terbuka, malaikat bernyanyi. Mendeklarasikan mengenai lahirnya juru selamat. Jadi Natal itu bicara mengenai kelahiran seorang juru selamat. Kalau Matius mengatakan lahirnya seorang raja, Lukas memberi penekanan kepada lahirnya seorang juru selamat. Juru selamat bicara mengenai satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan. Lukas adalah seorang tabib Bapak Ibu. Dia adalah seorang tabib, kalau sekarang itu adalah dokter. Yang berdekatan dengan kasus-kasus menolong orang dalam keadaan kritis. Jadi ketika orang kritis, hampir mati, datang seorang penyelamat, maka orang itu bisa dikatakan juru selamat. Namun berbeda dengan kasus Lukas dalam profesi kedokteran. Ini bicara mengenai masalah dunia, di mana manusia mati binasa karena dosa dan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Selain juru selamat yang ditetapkan oleh Bapa sendiri, yaitu Yesus Kristus namanya. Jadi Bapak Ibu, bicara mengenai pesona Natal, itu bicara mengenai siapa Yesus bagi Anda. Anda harus tahu dia adalah sang juru selamat dunia. Saya tertarik dengan kata Martin Luther. Bagaimana Anda bisa memiliki pesona Natal bicara berkaitan dengan Yesus yang juru selamat dikatakan. Coba bayangkan diri Anda ketika Anda tenggelam dikatakan. Ketika Anda tenggelam, Anda tidak bisa berenang. Anda pasti berupaya meronta-ronta untuk naik ke permukaan, untuk menghirup udara. Ya. Dan pasti Anda berupaya meronta, menaikkan tangan, bersuara agar ada orang menolong. Dan ketika upaya Anda begitu rupa, lalu ada tangan yang memegang tangan Anda, memegang kepala Anda pasti senang sekali. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, yang menyelamatkan jiwa dan nyawa saya. Peristiwa Natal bicara mengenai pesona lahirnya juru selamat. Ya, kesadaran akan diri Anda sebagai orang berdosa, orang yang tak tertolong lagi, orang yang binasa, orang yang tidak terampuni, itu akan berkaitan erat. Bagaimana Anda mengagumi Tuhan Sang Juru Selamat di musim raya Natal ini. Jadi Bapak Ibu, Natal bicara mengenai lahirnya Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari ikatan dosa, dari kematian, dari kebinasaan. Dengan demikian Bapak Ibu, waktu Anda merayakan perayaan Natal, Anda pahami dia sebagai Raja dari segala raja. Anda pahami dia sebagai Juru Selamat. Saya percaya engkaulah orang yang benar-benar sungguh-sungguh menikmati pesona Natal itu. Bapak Ibu, di akhir daripada renungan ini, izinkan kami para pelayan Tuhan, ya baik Pak Andi sebagai reporter yang merekod acara maupun saya sebagai penyampai renungan firman Tuhan, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda, support Anda, like Anda, komen Anda yang membuat kami terus melakukan pelayanan media ini. Dan di akhir renungan ini kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021. Kiranya pesona Natal itu senantiasa menarik perhatian Anda untuk datang dekat kepada Dia Sang Raja dan Juru Selamat kita semua. Tuhan memberkati.